Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali lagi dalam pembahasan firman Tuhan tentang manusia lama vs manusia baru. Apakah kita ingin mengerti? Kita harus menilai diri kita. Siapakah kita? Apakah kita masih manusia lama? Walaupun kita sudah dibaptis, kita sudah terima Yesus, bahkan KTP kita juga Kristen. Tapi secara fisik, kelakuan, perbuatan, perkataan, dan iman kita masih manusia lama. Sejak itu kita akan mau tahu bagaimana supaya kita bisa berubah menjadi manusia yang baru. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, sebentar kami akan membahas firman-Mu. Biarlah perkataanmu masuk ke dalam hati kami, mengajar kami supaya kami mengerti tentang isi hatimu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau akan melawat kami semuanya, Engkau berikan hati yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap diberkati Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Saya ingin membahas sedikit tentang manusia lama. Tanpa sadar, ternyata manusia menghidupi kehidupannya dari 100% kapasitas yang Tuhan kasih. Tanpa sadar kita cuma bisa menghidupi 10% daripada kapasitas yang Tuhan berikan. Mengapa? Karena Tuhan sudah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Berarti DNA yang ada pada kita adalah 100% adalah DNA-nya Allah Bapa. Berarti DNA kita adalah seperti apa yang Tuhan inginkan, seperti Tuhan Yesus. Tetapi dalam pelaksanaan kehidupan kita, selama kita hidup di dunia, ternyata kita hanya bisa sanggup menghidupi 10% dari kapasitas yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena dunia ini dan isinya sudah diberikan kepada iblis, sehingga pengaruh iblis begitu besar pada manusia, sehingga manusia mengikuti keinginannya sendiri, bukan lagi mengikuti keinginannya Allah Bapa. Mengapa? Karena Allah Bapa berkata bahwa rencanaku dan rencanamu bakal seperti tingginya langit dengan bumi. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita. Oleh karena itu, kalau kita menderita hari ini, kita banyak pencobaan, kita banyak penderitaan, kita punya sakit penyakit, kemungkinan kita belum menghidupi secara maksimal rencana apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat ayatnya sambil kita mau belajar. Manusia lama dan manusia baru. 2 Korintus 15 ayat 17 berkata begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Roma 8 ayat 5 dan 6 berkata begini. Sebab manusia yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini firman Tuhan berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Berarti kehidupan lama kita tidak bisa terusin. Hobi-hobi kita, kemarahan kita, sifat kita yang kasar, suka marah, suka mengeluh, kita harus hentikan. Karena kita harus mengikuti kehidupan yang baru sesuai dengan rencananya Tuhan. Karena daging kita lemah, kita suka mengikuti keinginannya. Kalau marah tidak mau berhenti, harus dipuaskan kemarahannya. Kalau kita dendam, kita harus balas dendamnya. Semua adalah semua keinginan daging. Oleh karena itu hati-hati. Apa yang harus kita lakukan untuk kita menuju kepada manusia yang baru, seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita belajar step by step.
Hal yang pertama, kita harus mengerti dulu siapakah manusia lama kita. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 berkata begini, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Berarti orang ini tidak percaya sama Injil, bahwa Injil Tuhan itu adalah kebenaran, bahwa Tuhan Yesus mati disalib untuk tebus dosa kita, bahwa Alkitab itu datang daripada Allah Bapa, ditulis oleh Musa, supaya kita mengerti tentang isi hati Tuhan. Orang-orang yang gak percaya Injil berarti mereka sudah disiapkan untuk menjadi binasa. Mari kita lanjut lagi, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Efesus 4 ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah dengan segala macam kecemaran. Satu, mereka nggak percaya tentang Injil, bahwa Injil itu datangnya dari Tuhan. Kenapa kitab perjanjian lama itu disebut kitab Musa? Karena pada saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir selama 40 tahun, maka Tuhan selalu berada di dalam kemah, duduk bersama dengan Musa. Ditulislah semua kisah ini karena Allah Bapa memerintahkan Musa untuk menulisnya. Bagaimana tidak mungkin bahwa sejak kejadian, tentang keluaran, tentang kitab bilangan, tentang kitab semua apa yang Musa tulis, itu pasti benar-benar atas arahannya Allah Bapa. Kenapa? Karena setiap hari Allah Bapa bersama dengan Musa ada di dalam kemah, supaya manusia itu mengerti untuk apa manusia itu diciptakan. Orang-orang yang tidak percaya Injil adalah orang-orang manusia lama yang gak percaya pergi ke gereja tapi gak percaya Roh Kudus. Orang-orang itu punya KTP Kristen tetapi tetap melakukan dosa, menipu, berbohong, berbuat jahat, bahkan mempermalukan nama Tuhan. Bagaimana dengan cara dia mempermalukan nama Tuhan? Dia memakai jubah Kristen, tetapi di dalam hatinya dia adalah serigala. Ini adalah orang-orang yang hidup di dalam daging dan hidup dalam kecemaran. Kecemarannya, hatinya serakah. Dia tidak pernah puas, sehingga tidak lagi memikirkan tentang surgawi, tentang dosa, tentang kebenaran, tentang kekudusan, tentang bagaimana hidup suci dan kudus. Mereka semua sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Karena mereka percaya, mereka mendengar suara-suara orang-orang dunia berkata, buat apa? Kamu ini kan masih hidup di dunia. Tuhan juga tahu kamu ini lemah. Jadi kamu masih dalam daging, kamu manusia yang lemah. Oleh karena itu kalau kamu berbuat dosa, itu udah biasa. Jangan dengarkan mereka. Karena mereka adalah suara-suara iblis yang ingin menghancurkan hidupmu. Apapun masalahmu di dalam rumah tanggamu, engkau harus benar-benar berubah. Lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Balaslah orang-orang yang sudah berbuat jahat. Kita membalas dengan perbuatan yang baik. Berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Berbuat baiklah selalu, kata Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita harus berjuang. Bagaimana nih caranya meninggalkan manusia lama? Kita jangan fokus kepada dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan, tetapi kita harus berbalik dan kita fokuskan pikiran kita kepada manusia baru yang Tuhan ingin kita lakukan step by step. Tidak ada seorang pun yang langsung pintar tanpa harus belajar. Tidak ada murid SD bisa langsung dapat S1, S2, S3 tanpa harus melalui pendidikan yang lain. Harus melalui
SMP, SMA, universitas, dan baru dia bisa mendapatkan gelarnya. Demikian juga pada saat kita ingin menjadi manusia baru, kita harus melewati step by step. Tidak bisa langsung. Tuhan katakan Tuhan punya waktunya. Oleh karena itu, mari kita mau belajar step yang kedua yang kita harus perhatikan baik-baik. Manusia baru. Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap seorang akan yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Manusia baru adalah manusia yang sudah diperbaiki oleh Tuhan attitude-nya. Manusia baru harus melatih hidupnya untuk mempunyai belas kasihan. Sama seperti Tuhan Yesus tidak memandang kepada siapa dan siapa. Dia tidak memandang itu satu agama atau satu darah atau satu marga, tapi dia akan menolong orang lain. Ini adalah belas kasihannya Tuhan. Kenakanlah itu supaya kita belajar untuk berbelas kasihan sama orang lain. 2, kenakanlah kemurahan. Apakah saat ini engkau sudah murah hati terhadap keluargamu, orang tuamu, kepada besan, kepada ipar, kepada adik, kepada kakak? Sudahkah engkau murah hati? Atau engkau melakukan justru sebaliknya? Kau sama sekali hatimu tertutup, tidak ingin membantu orang lain, tidak ada kemurahan. Sama Tuhan juga enggak mau. Engkau terlalu pelit, memikirkan semua hanya untuk dirimu sendiri. Kita hindarkan. Yang ketiga yang penting, kerendahan hati. Sudahkah engkau rendah hati satu sama yang lain? Rendah hati berarti artinya melayani yang satu dengan yang lain. Kalau kita di keluarga kita adalah yang paling diberkati Tuhan. Kita melayani justru orang-orang di sekitar kita. Itulah namanya kerendahan hati. Tidak menunjukkan atau memisahkan diri, tapi kita justru melayani mereka. Sehingga dengan melayani mereka, nama Tuhan dipermuliakan sebagai orang yang percaya. Kita harus melatih hidup kita. Kalau kita tidak latih, kita pasti masuk neraka. Walaupun engkau sudah dibaptis, walaupun engkau sudah terima Yesus, walaupun KTP-mu Kristen, tidak bisa. Kita harus mempunyai langkah-langkah manusia baru. Kenakanlah ini. Juga kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu berarti tidak ada dendam di hati kita. Kita gampang sekali mengampuni orang lain. Kita tidak menaruh perkataan yang jelek di hati kita, tapi kita terus mau mengampuni mereka. Kita percaya hati kita bukannya kita lagi, tapi Yesus yang ada di dalam kita. Apapun perkataan yang diberikan kepada kita, perkataan kasar, perkataan yang menganiaya kita, itu bukan jatuhnya kepada kita, tapi jatuhnya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu percayalah bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hatimu. Tuhan Yesus bersama dengan engkau. Tidak akan pernah engkau dibiarkan tergeletak ataupun menderita. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu memakai semuanya itu. Tusukan-tusukan panah-panah iblis itu masuk ke dalam hatinya. Sehingga dia menjadi orang-orang yang menderita. Padahal manusia baru seharusnya tidak bisa. Hatinya sudah ditutup oleh kuasa darah anak domba, sehingga dia mampu untuk bisa mengampuni orang lain. Dan kenakanlah kesabaran.
Saat ini kita harus tes diri kita, apakah kita menjadi orang yang sabar, sabar menantikan waktunya Tuhan, sabar sampai doa kita dijawab, sabarkah kita di dalam menantikan semua perubahan. Kalau anak kita sampai hari ini tidak berubah, sadarlah kita harus sabar. Kalau suami kita sampai hari ini tidak berubah, sabarlah, Tuhan pasti akan berubah. Kalau hari ini ekonomimu belum berubah, sabarlah, suatu hari Tuhan akan rubah semuanya menjadi baik. Sabarlah, sabarlah, sabarlah satu sama yang lain. Berarti komunitas kita, keliling kita, kiri dan kanan, kita harus memperlihatkan kesabaran. Dan yang paling penting menjadi manusia baru adalah mengenakan kasih. Kasih apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Karena orang-orang yang demikian akan menjadi orang yang sangat kuat. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Enggak ada panah iblis yang bisa masuk menimpa hati kita atau melukai hati kita kalau kita memiliki kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna tidak bisa didapat begitu saja. Kita harus menyerahkan hati kita semuanya kepada Tuhan, dan kita harus mencari wajah Tuhan setiap hari dengan membaca Alkitab, dengan memuji menyembah, dengan kita berdoa buat orang-orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Maka apa yang terjadi? Sesuatu terjadi perubahan dalam hidupmu, engkau akan makin naik tingkat. Engkau sudah bisa mengalahkan kedaginganmu, engkau sudah bisa mengalahkan kemarahanmu, engkau sudah bisa jadi orang yang murah hati, engkau sudah bisa menjadi orang yang mengampuni. Maka kalau ini semua kita sudah bisa lewati, bahkan hati kita itu dipenuhi dengan kasih, kita sudah naik tingkat menjadi manusia yang baru. Camkan ini, latih dirimu, jangan malas. Kita harus berjuang sampai kita dijemput di awan-awan dan kita menjadi pengantin-pengantin Kristus yang siap untuk masuk ke dalam surga. Dan yang terakhir, yang ketiga yang kita mau bahas hari ini adalah bagaimana Tuhan merubah manusia lama menjadi manusia baru, menjadi manusia ilahi. Ini adalah sebuah proses. Siapakah manusia ilahi? Kalau kita berkata nggak mungkin, manusia ilahi itu cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Kita ini masih manusia biasa yang hidup di dunia, yang masih hidup dalam daging, pasti penuh dengan kesalahan, pasti penuh dengan kelemahan. Tapi Tuhan berkata kepada kita hal yang berbeda, bahwa orang-orang yang sudah menerima Kristus, dia sudah mati untuk dirinya, dia hidup buat Kristus. Kalau dia hidup buat Kristus, kalau dia mati buat Kristus. Mari kita lihat ayatnya. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 18 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin melorot, namun manusia batiniah kami semakin diperbarui sehari demi sehari. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Manusia ilahi tidak lagi melihat hal-hal yang kelihatan. Apa yang dia harus makan, minum, dan pakai, itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi manusia ilahi adalah orang-orang yang fokus memikirkan kerajaan surga. Bagaimana dia bisa memenangkan jiwa-jiwa. Kalau dalam satu rumah ada satu orang saja percaya dalam nama Yesus, maka seisi rumahnya bisa diselamatkan. Itu yang menjadi visi misinya. Bisakah kita melihat semua yang sekeliling kita yang belum kita lakukan? Seharusnya itu bisa dilihat oleh manusia-manusia ilahi. Memperhatikan yang tidak kelihatan, memperhatikan keselamatan. Apakah keluargaku sudah selamat? Apakah suamiku dan anakku dan mertuaku dan iparku sudah selamat? Ini yang harus difokuskan, bukan yang kelihatan.
Karena yang kelihatan tidak akan kekal, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Berarti kerajaan surga itu tidak kelihatan, tetapi itu adalah kekekalan yang Tuhan sediakan untukmu dan untukku. Mari hari ini kita semua ditegur untuk kita belajar berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Lalu setelah manusia baru, kita harus naik tingkat. Kita perbarui attitude kita, pikiran kita, kelakuan kita, perkataan kita, mata kita, dan langkah-langkah kita. Setelah itu Tuhan akan proses kita lebih lagi menjadi manusia ilahi. Tidak lagi memperhatikan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan adalah kekal. Berarti kita memikirkan kerajaan surga dan kekekalan. Bagaimana kita semua bisa dibawa ke surga. Anak kita, suami kita, mertua kita, orang tua kita, kakak adik kita, semuanya masuk surga. Inilah yang menjadi tujuan daripada kehidupan kita, supaya hidup kita itu maksimal. Bukan hanya 10%, tapi kita bisa tambahkan 20%, 50%, 70%, 90%, bahkan 100% seperti rencana Tuhan. Manusia ilahi adalah manusia yang sama dengan Yesus Kristus, yang memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan umat manusia supaya semuanya manusia diselamatkan dan semuanya masuk surga. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami menjadi sempurna dengan kuasa darah anak domba Allah tidak pernah keluar lagi. Ajar kami untuk berkata-kata yang baik, melupakan, meninggalkan manusia lama, menjadi manusia baru. Bahkan semakin hari kami diubahkan menjadi manusia ilahi. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman yang Tuhan sudah berikan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.